Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Akhirnya hari ke-22 dari 30 hari bersuara. Wow, 3 minggu sudah terlewati. Memasuki minggu keempat, gua udah mulai bingung ngatur waktu antara bikin podcast sama kerjaan. Ini kerjaan akhir tahun lagi numpuk-numpuknya. Tapi ya kita harus komitmen ya untuk menyelesaikan challenge hashtag 30 hari bersuara dari @thepodcasters.id. Oke, tema hari ini ada kematian. Film yang relate sama kematian sebenarnya banyak. Cuman yang mau gua angkat lebih ke film tentang pembunuhan. Oke, rekomendasi hari ini ada Murder on the Orient Express. Sebuah film drama misteri Amerika yang rilis di tahun 2017. Disutradarai oleh Kenneth Branagh dengan sebuah skenario karya Michael Green yang diadaptasi dari novel 1934 dengan judul yang sama, karya Agatha Christie. Film ini dibintangi juga oleh sang sutradara Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot, detektif yang punya OCD tentang keseimbangan di kehidupan gitu. Terus pemeran-pemeran lainnya ada Penelope Cruz, ada William Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, terus ada Daisy Ridley. Gokil gak tuh line up-nya? Oke, kita lanjut bahas ke sinopsisnya ya. Hercule Poirot baru saja menyelesaikan kasus tentang penggelapan dana gereja di Yerusalem. Terus dia ingin kembali ke London dan dia mendapatkan tiket dari temennya, semacam complimentary dari temennya ini, yang mana temennya ini adalah ponakan dari direktur Orient Express. Jadi disiapin kayak kelas satunya lah, ada bunk bed buat tidur sama bisa diubah jadi kursi. Nah ini berlatarnya di tahun 1934 ya by the way. Jadi emang fasilitas-fasilitas keretanya ya secara umum populernya seperti itu ya. Nah ketika dia udah masuk ke Orient Express, dia ketemu beberapa orang gitulah di lounge kereta. Salah satunya ada Edward Richards yang diperankan oleh Johnny Depp. Dia ngajak ngobrol Poirot karena Poirot cukup terkenal gitu. Si Edward Richards ini minta tolong, lu jadi bodyguard gue dong selama perjalanan ini gitu. Terus bingung kan, loh gue lagi mau balik dan gue mau santai-santai nih abis selesai ngelarin kasus. Sekarang ditawarin kerjaan. Terus si Edward Richards ngasih tahu, gue baru diancam nih, ada surat ancaman pembunuhan. Pas dicek sama Poirot, dia akhirnya menolak untuk jadi bodyguardnya si Edward Richards karena kelakuannya Edward juga agak arogan gitu di gerbong itu. Dan ketika selesai dari lounge malamnya, pas Poirot lagi tidur, dia denger suara berisik gitu. Pas dia cek keluar, dia ngelihat ada sesosok orang dengan kimono merah lari di koridor gerbong kereta. Habis itu dia balik lagi tidur, terus gak berapa lama kereta kena longsoran salju dan keluar dari rel. Kejadian itu membuat semua penumpang kaget dan terbangun. Terus si Poirot dan seluruh penumpang berkumpul ke satu area sambil menunggu datangnya tim evakuasi yang bisa balikin keretanya kembali ke rel. Saat itu Poirot nyadar kok kayaknya ada yang kurang.
ternyata Edward Richards nggak ada di situ. Pas dia cek ke kamarnya Edward Richards meninggal. Terus salah satu temennya yang ngasih complimentary kelas 1 ke Poirot ngasih ajakan ke Poirot, lo harus bantu nih pecahin kasus ini. Kayaknya lu doang nih yang bisa, istilah gitu. Terus Poirot nolak, gua kan lagi liburan, kenapa jadi gua yang harus nyelesain kasusnya. Tapi karena si Poirot ini punya intuisi dan ngerasa ada yang janggal, akhirnya dia kepikiran terus dengan kasus ini dan pelan-pelan akhirnya dia mau untuk mengungkap kasus ini. Jadi, di antara semua penumpang, siapakah yang membunuh Edward Richards? Penasaran kan? Yang jelas, endingnya ini plot twist banget. Dan plot twistnya tuh bakal bikin lo orang kayak, what? Hah? Kok bisa? Why? Gitu. Nah, itu dijelasin tuh dari tengah ke akhir dengan motif-motif, dengan alibi-alibi yang bagus dan keren. Penggambarannya itu apik banget di film ini. Dan Murder on the Orient Express ini salah satu film misteri thriller pembunuhan yang gue suka. Jadi masuk list favorit gue. Kayak gitu guys. Oh iya, yang gue suka lagi dari film ini tuh penggambaran masa-masa 1934. Pakaiannya, terus propertinya, pemandangan CGI-nya juga keren banget. Abis itu niat gitu, bener-bener nggak asal-asalan. Pokoknya lu ngerasa lagi nonton film jadul dengan kualitas baru, udah gitu aja. Keren banget, Kenneth Branagh jenius di film ini. Dan gue berharap ada sequelnya. Gue berharap ya. Cuman kayaknya ongkosnya mahal nih bikin semegah ini. Semoga Kenneth Branagh dan produser-produsernya ini mempertimbangkan untuk bikin sequelnya. Oh ya, gue waktu itu nonton film ini 2 kali. Saking kerennya, pertama sama temen gue, yang awalnya gue kayak not interested gitu. Apaan sih kok film judulnya begitu banget. Terus pas kedua kali gue ajak cewek gue dan cewek gue kayak, bagus juga ya. Gila sih ini film, kayak gitu men. Bener-bener gak disangka, dari judulnya itu cukup misterius kan. Dan kesan jadul banget. Tapi beneran film ini sekeren itu, sebagus itu. Lo orang harus tonton lah pokoknya. Silahkan dicari di video on demand kesayangan kalian. Di Netflix nggak ada, udah gue cari. Di Disney Plus juga nggak ada. Kalaupun belum ada, ya udah tungguin aja. Semoga cepet-cepet ada di platform video on demand kesukaan kalian. Ya, ngomongin kematian ya. Ini agak berat sih, tapi gue gak mau ngomong banyak sih. Kematian yang paling terdekat dan mungkin bisa dibilang masih ngena buat gue adalah waktu kematian bokap gue ya. Mungkin ini agak sedikit personal, tapi ya lo orang kalau masih mau dengerin, gue appreciate banget. Jadi gue gak tahu ketika waktu itu gue ngerasa gue terlalu egois dan kurang punya waktu ya buat dia. Cuman karena emang didikan gue yang semenjak SMA mulai rebel, gue jarang banget di rumah. Dan sebenarnya kelakuan yang gue lakuin untuk kesenangan gue dalam konteks yang baik ya, bukan yang negatif, itu kurang disukai sama bokap khususnya. Jadi gue kayak suka nongkrong gitu, gue nongkrong di jalan, nongkrong di kafe, main sama teman SMA, teman komunitas gitu-gitu. Kurang didukung sama bokap gue karena ya emang waktunya gue nongkrong itu serandom itu, bisa pulang sampai pagi, bisa pulang larut malam banget. Terus kalau lagi weekend gak tahu waktu, kayak gitu-gitulah. Semenjak SMA gue udah kayak gitu dan mulai rengang dengan khususnya bokap gue. Pas bokap sakit dan masuk rumah sakit, gue kayak masih memikirkan diri gue sendiri instead of lebih
luangin waktu ke bokap gitu ya kan. Jadi kalau ditanya untuk puter waktu, gue mau kembali ketika bokap awal-awal dirawat. Ya seenggaknya gue lebih banyak ngobrol dan banyak cerita lah khususnya. Dan ternyata setelah kematian beliau juga banyak misteri-misteri atau hal-hal semacam informasi penting gitulah yang harusnya gue tahu ketika dia masih hidup khususnya gitu. Banyak hal yang akhirnya membuat gue sadar, wow ternyata gue udah sejauh itu loh dengan keluarga gue. Dan semenjak itu bukan cuman keluarga gue doang yang gue sadari gue udah jauh, bahkan keluarga besar gue itu makin gak tercapai sih dalam tanda kutip ya. Jadi gue benar-benar ngerasa kayak, oh anjir gue orang asing banget nih di sini. Apalagi pas ketiadaannya bokap gitu ya kan. Makin berasa gitu gue jauhnya, dan gue akhirnya nebus itu dengan beberapa bulan ke depan mulai mendekati diri ke keluarga, terus mulai mendekati diri juga ke keluarga besar. Cuman ya gitu, gue masih ngerasa punya utang aja sih ke doi. Dan kayaknya masih ada hal yang belum selesai gitu antara gue sama dia. Kesannya agak gimana ya gue ngomong kayak gitu barusan, tapi emang gue udah sejauh itu, udah nggak sedekat itu gue sama keluarga khususnya bokap maksud gue. Ya tapi mau gimana lagi, udah berjalan dan bokap udah meninggalkan gue dan keluarga di bulan Desember juga, dan udah 6 tahun. Jadi ya life must go on, keep moving on. Beginilah adanya. Sekarang gue bisa di sini segala macem, dapat kerjaan bagus, itu juga emang karena orang tua juga, perjuangan bokap dan nyokap gue. Jadi thank you buat perjuangan dan dedikasinya untuk membesarkan gue. Itu pesan yang mau gue sampein sih khususnya ke bonyok gue. Ya semoga mereka dengerin ya. Ini kayak pesan terselubung gitu, tapi ya udahlah, nih jadi agak melo gini nih. Dan gue harus balik kerja, ya udahlah ya. Thank you buat yang udah dengerin. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu, karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.